Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah rabbil alamin. Kita mulai dengan melafalkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai well form formula. Jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai normal form, konjunktif normal form, dan disjunktif normal form. Baik, ini di CPMK pertama, bagian set relation function sudah, kemudian di basic logic, propositional logic sudah, kemudian logical connective, dan truth table sudah, normal form, konjunktif normal form, dan disjunktif normal form, dan sekarang kita membahas mengenai well form formula. Tujuan pembelajaran ini menerapkan konsep well form formula. Nah, ini turunan dari CPMK kedua Basic Logic atau logika dasar. Nah, kemudian ini turunan dari CP Prodi untuk menerapkan matematika dasar. Dan tujuan pembelajaran breakdown dari CP Prodi nomor 27 ini di CPMK ketiga adalah kemampuan manajemen diri, kemudian komunikasi, lisan maupun tertulis, dan mampu melakukan presentasi. Dan sub CPMK-nya adalah manajemen diri. Sintaks propositional logic ini dapat kita spesifikkan menggunakan simbol. Sebagaimana grammar itu kita posisikan sesuai dengan posisinya. Jadi kalau di grammar ada part of speech-nya, ada jenis-jenisnya, kemudian ada susunannya, ada strukturnya, dan ada aturan-aturannya. Maka sintaks pada propositional logic ini juga ada sekumpulan aturan yang diketahui dengan formation rules. Formation rules ini secara spesifik dia akan menentukan kombinasi dari simbol yang masuk kategori well form formula. Jadi dalam bentuk yang baik, yang bagus atau benar. Ini bisa kita sebut pada WOOF seperti ini pada propositional logic. Jadi well form formula adalah suatu formula yang dia nanti dapat di-generate dengan sekumpulan aturan formasi yang telah ditentukan. Ada 7. Jadi yang pertama adalah aturan yang pertama, setiap propositional letter itu adalah propositional logic. Adalah well form formula. Jadi bisa A, bisa B, bisa C, bisa A1, bisa N2, dan lain sebagainya. Nah, setiap satu propositional logic seperti ini, maka dia dalam bentuk well form formula. Nah, kemudian suatu propositional logic atau propositional letter apabila propositional letter tersebut dinegasikan. Nah, maka negasi dari suatu propositional logic, dari suatu propositional letter, itu adalah well form formula. Misalkan dalam bentuk negasi A atau negasi A1, ini satu ini ditambahkan ke A-nya. Negasi A2 misalkan, negasi N3, dan seterusnya. Maka ini juga dalam bentuk normal well form formula. Nah, kemudian jika P dan R, P ini adalah well form formula, kemudian R ini adalah well form, maka ketika dikoneksikan menggunakan konektor N atau dan, nah maka itu juga well form formula. Asalkan P dan R-nya ini juga dalam bentuk WOOF atau well form formula. Kemudian yang keempat, dikoneksikan menggunakan atau. Nah, maka selama P ini adalah WOOF, R ini adalah WOOF, maka P atau R ini juga WOOF. Yang kelima, konektor implikasi. Apabila P dan R ini adalah WOOF, maka P implikasi R ini adalah
wove. Kemudian jika P dan R adalah wove, maka P biimplikasi R ini juga adalah wove. Tidak ada selain dari aturan di atas yang dapat digunakan untuk menentukan well form formula. Contoh yang pertama ini adalah well form formula karena dia adalah propositional letter sesuai aturan nomor 1 tadi. Kemudian P implikasi Q ini adalah well form formula karena P-nya ini tadi adalah well form, Q-nya propositional letter adalah well form. Kemudian kedua well form ini dikoneksikan menggunakan implikasi, maka ini adalah well form formula sesuai aturan nomor 5 tadi. Kemudian, nah untuk nomor 3 ini perlu kita jabarkan. Pertama, ada negasi. Apakah di dalam negasi ini adalah well form formula? Berarti kita tuliskan yang dinegasikan adalah ini P atau negasi Q. Nah, apakah ini adalah well form formula? Nah, kita buka lagi sintaknya. Ini kita susun dalam bentuk tree. Jadi kita tuliskan negasi, kemudian kurungnya ada 2, P atau negasi, kemudian kurung buka Q, kurung tutup. Nah, ini adalah formulanya. Kita akan memeriksa apakah ini well form. Nah, jadi ini ada negasi, kemudian di sini ada kita memeriksa apakah ini adalah well form. Ini dapat kita bagi ke dalam, ini ada 2 dan 2 atau ini ada konektor atau di mana di sebelah kirinya adalah P dan sebelah kanannya ini adalah negasi Q. P ini adalah propositional letter, dia adalah well form, kemudian Q propositional letter, dia adalah well form. Propositional letter atau wove dinegasikan, maka ini adalah wove. Kemudian ini wove dan wove dikoneksikan menggunakan atau ini adalah wove. Nah, kemudian yang paling besar negasi dari wove, maka ini adalah wove. Well form formula. Dan selanjutnya nomor 4. Negasi, kemudian kurung. Ini kita tuliskan lagi. Negasi, kemudian kurung buka, negasi. Ini adalah yang kedua. Negasi, kurung buka, negasi, kurung buka P dan negasi Q. Ada 3 kurung tutup. Pertama, ini ada negasi. Nah, ini ada negasi P atau negasi Q. Kita periksa apakah ini adalah well form formula. Kemudian negasi, apakah di dalam yang dinegasikan ini adalah well form, P, dan negasi Q.
P adalah waveform. Nah, apakah negasi Q ini adalah waveform? Kita buka negasi Q, ini adalah waveform. Waveform yang dinegasikan, waveform, kemudian ini waveform dikoneksikan dengan N, waveform dan waveform, ini waveform, ini negasi menggunakan aturan nomor 1, kemudian dan, ini aturan nomor 2 atau 3, nomor 3. Ini menggunakan aturan nomor 3, negasi nomor 2, Q, ini tadi menggunakan aturan nomor 1, propositional letter, kemudian, nah ini adalah waveform. Waveform dinegasikan menggunakan aturan kedua, ini adalah waveform. Kemudian di dalam ini juga merupakan waveform, dinegasikan menggunakan aturan kedua, maka ini adalah waveform. Nah, kemudian contoh yang bukan waveform. Yang pertama, tidak waveform karena ini negasi, dia tidak menegasikan sesuatu apapun. Ada di belakang, seharusnya di depan. Kemudian P, Q, ini tidak ada konektor di tengahnya. Kemudian ini ada konektor atau di mana dia tidak mengkoneksikan. Kemudian di sini ini ada atau negasi Q, ini bisa ambigu sehingga dia tidak waveform. Syntactic trees untuk membentuk sintak menentukan apakah itu waveform formula atau bukan. Oke, itu adalah contohnya, kita tuliskan. Yang pertama adalah negasi K dan N. Ini kita batasi. Negasi K dan N. K dan N, implikasi L atau M. Baik. Maka di sini ini ada implikasi. Kemudian implikasi ini mengkoneksikan negasi K dan N. Kemudian di sisi kanan ini ada L atau M. Nah, ini kalau kita buka lagi, kita turunkan. Ini menegasikan dari K atau N. Negasi, kemudian di sini ada proporsional K atau N. Dan ini kita turunkan, ini ada N, di sini ada K, di sini ada N. Dan ini dalam bentuk waveform formula. Kemudian contoh selanjutnya. P dan Q, negasi K. Kita lihat di sini bahwa ini negasi untuk K, tetapi untuk waveform ini dan di sisi kiri ini juga ada waveform. Tetapi kedua waveform ini tidak ada koneksinya, tidak ada konektornya.
maka ini bukan merupakan well form formula. Nah, yang ketiga, M, ini kita tuliskan. Ini kita batasi. M, biimplikasi, kemudian kurung buka, P dan Q. Implikasi, negasi R dan S. Ini dapat kita bagi ke dalam 3 bagian. Pertama, ini ada konektor biimplikasi. Kemudian di sisi kiri, ini ada M, propositional letter. Kemudian di sisi kanan, ini ada P dan Q, implikasi, negasi R, dan S. Kemudian yang di sisi kanan ini kita bagi lagi. Ini ada konektor implikasi. Di sisi kanan ini ada P dan Q. Dan di sisi kiri ini ada negasi R dan S. P dan Q ini bisa kita breakdown lagi. Di sini ada konektor dan di sini ada P. Di sini ada Q. Kemudian ya, negasi R, di sini ada negasi R. Kemudian ada konektor dan di sini ada S. Nah, ini negasi R. Nah, maka ini dalam bentuk well form formula. Sintaks dari propositional logic ini dalam notasinya, lambangnya, ini dalam bentuk composition adalah seperti ini, letter. Kemudian connectives-nya ini bisa berupa negasi dan atau implikasi atau biimplikasi. Kemudian ada punctuation, tanda kurung buka, kurung tutup, kurung siku buka, kurung siku tutup. Oke. Jadi well form ini dibangun, disusun dari elemen-elemen di atas, sesuai dengan aturan yang tadi sudah dijelaskan. Contoh dari syntactic trees. Oke, ini ada negasi A, ini ada dibagi ke dalam ini negasi, kemudian A. Kemudian ini negasi P atau Q, ini bisa dibagi, ini ada negasi, menegasikan antara P atau Q. Nah, kemudian ini contoh formula P dan Q, implikasi P atau Q. Bisa dibagi menjadi 3, ini ada P dan Q, implikasi P atau Q. Jadi, wolf, implikasi wolf. Nah, ini merupakan wolf atau well form formula. Kemudian ini ada contoh selanjutnya. Ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ini adalah konektor atau, kemudian di sisi kiri ini ada D, implikasi E dan F. Di sisi kanan ini ada F, diimplikasi D. Ini di breakdown lagi, ini ada konektor biimplikasi, sebelah kiri ada D, sebelah kanan ada E dan F. E dan F ini di breakdown lagi. E, proposisi ini konektornya N, F,
Ini adalah proportional letter, waveform formula. Ini adalah WFF sesuai aturan yang pertama. Nah, kemudian ini dengan konektor N, ini adalah waveform sesuai aturan yang ketiga. Kemudian dan F, ini adalah waveform sesuai aturan yang ketiga. Kemudian B implikasi, ini adalah waveform implikasi waveform sesuai aturan yang kelima. Ini waveform sesuai aturan yang pertama, proportional letter. Kemudian ini B implikasi, ini D sendiri itu adalah waveform aturan pertama proportional letter. F juga waveform sesuai aturan pertama, dia adalah proportional letter. Ketika wave, B implikasi wave, ini adalah waveform, ini sesuai aturan ke-6. Nah, kemudian ini ada waveform dikonektorkan menggunakan atau, ini adalah waveform atau sesuai aturan ke-4 ya. Ini contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini dapat kita bagi dua. Di tengahnya konektornya ini ada implikasi. Kemudian di sisi kiri ini ada mulai dari negasi P sampai negasi P atau R. Kemudian di sisi kanan S dan negasi P. Kemudian yang di sisi kiri ini dibagi lagi, ini ada konektor atau dari sini. Di sisi kiri ini ada negasi P. Oh, ini tidak ada seharusnya. Kemudian di sisi kanan ini ada Q dan negasi P atau R. Ini sisi kanan. Kemudian ini kita pecah lagi, kita breakdown. Ada konektor dan di sini sisi kirinya adalah Q dan sisi kanannya adalah negasi P atau R. Negasi, ini ada negasi, kemudian sisi kanannya ini adalah P atau R, kemudian P atau R. Ini wave, ini wave, dikoneksikan menggunakan atau wave sesuai aturan nomor 4. Kemudian ini dinegasikan, wave dinegasikan, ini adalah wave sesuai aturan nomor 2. Kemudian ini sisi kanan adalah wave, sisi kiri adalah wave. Ini proportional letter, aturan pertama, dia adalah wave. Kemudian wave dan wave dikonektorkan menggunakan N, ini adalah wave sesuai aturan nomor 3. Kemudian ini dikoneksikan menggunakan dan, ya. Itu adalah wave. Kemudian ini dikoneksikan menggunakan atau, ini waveform, ini tidak ada negasi. Negasi proportional letter ini adalah wave. Kemudian ini sesuai aturan nomor 2. Kemudian dikoneksikan menggunakan OR atau, ini juga wave sesuai aturan nomor 4. Kemudian sisi kanan ini proportional letter sesuai aturan nomor 1, dia adalah wave. Kemudian dinegasikan, ini sesuai aturan nomor 2 adalah wave. Dinegasikan lagi, ini adalah wave sesuai aturan nomor 2. Kemudian ini proportional letter wave sesuai aturan nomor 1. Kemudian wave dikoneksikan menggunakan N. Kiri wave, kanan wave. Ada konektor N, maka ini juga adalah wave sesuai aturan nomor 3. Kemudian sisi kiri ini sudah terbukti wave, sisi kanan ini juga wave. Dikonektorkan menggunakan implikasi, maka itu adalah wave sesuai aturan nomor 5.
Ya, maka formula ini secara keseluruhan dia merupakan verb. Ya, jadi ini adalah verb. Baik, itu mengenai well form formula. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.